semoga dalam perjalanan kita tidak menemui halangan suatu apapun, bisa mendapatkan banyak pelajaran dari sana, dan juga bisa pulang dengan selamat. Intinya sih itu ya. Sekarang berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke sobat Javanica Parahyangan, sekarang kita akan perjalanan gerbang antar dimensi, yaitu ke Benteng Belanda. Ikuti terus ya, yuk. Baik Sobat Jafar, sekarang kita sudah sampai di gerbang Benteng Belanda ya. Nah untuk sejarah Benteng Belanda ini boleh diceritakan sama Mbak Tini. Ini adalah salah satu benteng pertahanan Belanda ya dulu pada saat sekitar tahun 1942-45an lah ya gitu. Antara segitu, dan ini salah satu benteng terakhir yang menjadi penyergapan tentara Jepang saat itu. Kemudian jadi kemudian pasukan Belanda dari wilayah utara nih Subang sampai akhirnya masuk ke Ciater dan terakhir ke sini itu akhirnya semua disergap oleh Jepang, dan akhirnya di sini tuh sempat terjadi yang namanya pembantaian massal gitu. Jadi ini salah satu benteng pertahanan terakhir yang ada di wilayah Bandung sampai akhirnya Jepang masuk ke Bandung. Oh ya, sekitar tahun 1942 ya. Dan konon juga ya benteng ini tuh berdiri tahun 1913 ya, sampai 1914 ya. Tapi ada yang bilang juga sebelum itu tuh udah berdiri 1800-an kalau nggak salah ya. Dan sempat juga Ridwan tadi kan sudah menegaskan nggak punya kemampuan untuk retrokognisi ya, tapi sempat ke flash juga bahwa tempat ini tadinya pernah kebom. Ya pernah kebom, dan tapi nggak hancur gitu ya, entah dari pertahanannya kuat namanya benteng gitu ya. Jadi memang sempat dibom nih sama orang lain gitu ya. Sempat ada serangan gitu gitu, tapi nggak hancur segitu, tapi tetap kesergap gitu. Iya, gitu. Karena memang ini salah satu benteng pertahanan terakhir ya. Karena di daerah sini juga, wilayah sini ada benteng lain sebetulnya yang jadi benteng pertahanan terakhir juga, dan ini salah satunya. Gitu. Oh, ini salah satunya ya. Oke, Sobat Jafar, mari kita lihat ke dalam ada apa aja sih gitu dan apa yang perlu kita ceritakan. Oke. Teman, ini itu salah satu benteng pertahanan Belanda di wilayah Palembang. Ini ada beberapa benteng lain, kalau saya benteng Kahuripan ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini salah satu benteng pertahanan terakhir sebelum akhirnya Jepang masuk ke Bandung lewat utara. Awalnya Subang, kemudian terjadi pertempuran Ciater, kemudian beberapa tentara Belanda yang berhasil lolos melarikan diri lewat sini, salah satunya jalur sini gitu, dan akhirnya ada yang memang tewas di sini secara massal juga. Ngobrol terus ya nggak? Gitu. Jadi sebenarnya benteng ini teh tertutup ya gitu, tersembunyi gitu ya, tersembunyi. Cuman memang pada saat zaman Jepang masuk ke sini kan sebelumnya mungkin mereka punya intel khusus ya gitu, terus ada informasi dari warga lokal juga, karena sempat kan Jepang itu mengemukakan bahwa misalnya mereka adalah saudara sedekat Indonesia. Saudara, ya betul gitu. Nah akhirnya mungkin itu yang menjadi pengaruh Jepang ke warga lokal, akhirnya
jadi mata-mata lah istilahnya gitu kan, karena tempat ini tuh sebetulnya dulunya tersembunyi sampai akhirnya Jepang tahu bahwa ada benteng pertahanan ini gitu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain sebelum ke dalam atau apa yang dirasain di sini? Ada hubungannya sama gua Belanda yang di Tahura? Ada. Ada ya? Jadi karena memang iya, karena kan memang nanti ada kaitannya dulu sama Ciater yang Ciater gitu, pertempuran Ciater, kemudian Stirling ya, Ciater Stirling, kemudian ke sini ke benteng, akhirnya nanti ada yang kaitan juga sama yang di Dago gitu. Ada lagi mungkin teman-teman Mungkin ngerasainnya apa selain dingin? Paling di sini kalau Ridwan kan memang udah insya Allah udah diizinin untuk lihat-lihat, sekedar ingin tahu gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang kosong gitu ya. Omat please banget ya, jangan ada yang ngelamun kayak gitu. Itu kepacu soalnya. Gitu ya. Dan kalau misalnya jangan aneh kalau misalnya ada yang mencium bau darah gitu. Ya. karena itu sisa-sisa energinya juga ya. Ya, itu residual energi. Jadi residual energi itu adalah proses perekaman oleh dunia yang ke-play lagi, muncul lagi di masa sekarang gitu. Jadi dulunya di sini pernah ada kejadian traumatik sehingga terekam gitu oleh energi yang ada di sini gitu. Itu sih nanti kita bakalan baca di sini apa aja yang perlu disampaikan, perlu dikatakan gitu. Kalau misalnya yang nggak perlu dikatakan berarti nggak akan kita dapat informasinya itu aja sih. Gitu. Jadi karena tadi ada beberapa komunikasi juga ke Ridwan ngasih tahu ini itu gitu ya. Kita juga nggak tahu kebenarannya gimana, tapi ini yang berdasarkan yang tadi Ridwan dapat aja. Gitu. Beda ya? Oh beda, sama nyambung. Mending ke kanan aja. Kanan dulu ya. Jadi mana ada ya? Oke Sobat Jafar, jadi sekarang kita sudah ada di dalam ruang yang tengah nih ya, yang benteng tengah apa depan ini? Kanan ya, ruang yang kanan di benteng Belanda ini ya. Dan luar biasa untuk effort untuk masuknya ini, Ridwan insya Allah tadi udah izin juga ke sini, dan yang di sini pun bisa bisa nerima lah gitu ya istilahnya gitu. Jadi karena mereka tahu bahwa kita tuh nggak berniat macam-macam dan hanya ingin tahu apa saja yang terjadi di sini gitu. Nah jadi yang tadi Ridwan pas masuk ke sini tuh, tadi ya teman-teman, Ridwan kan udah jelasin bahwa Ridwan tuh nggak punya kemampuan retrokognisi, tapi sempat ke flash juga bahwa di sini tuh pernah ada selintas dibom. Jadi tempat ini pernah dibom tapi nggak hancur gitu. Jadi saking kuatnya, namanya benteng pertahanan kan gitu ya. Jadi ya tapi tetap kesergap sih itunya yang di sininya gitu. Nah terus ada yang komunikasi ke Ridwan juga kan, di sini dominannya pas yang di depan tuh kan perempuan ya. Nah
Jadi tadinya ada banyak besi sebetulnya di sini ya, rangka-rangkanya itu cuma diambil sama orang-orang nih di sini. Jadi nggak ada besi sama sekali, tapi ya luar biasa kan, setelah diambil itu kan masih tetap kuat. Nah inilah terus kalau sosok yang tadi barusan Ridwan lihat itu yang di depan, seperti biasa ya, yang umumnya itu perempuan pakai baju putih tapi hidungnya mancung, cantik gitu ya. Dan pas masuk ke dalam itu ada yang lewat perempuan, tapi kakinya kayak kaki apa yang kuda gitulah, ke sapi apa kuda gitu, pokoknya mah yang gitulah gitu. Nah jadi atasnya orang, bawahnya kaki kuda gitu. Nah gitu. Terus kalau justru Ridwan nyari-nyari yang sosok-sosok yang katanya Belanda kayak Jepang gitu, belum Ridwan temukan sih di sini gitu ya. Secara residual energi pun Ridwan nggak punya kemampuan untuk nangkap itu. Jadi nanti kita bakalan lebih menggali tentang apa yang ingin mereka sampaikan di sini gitu ya. Contohnya seperti yang di belakang Ridwan ini ada perempuan, dia seperti yang sedang sedih, ingin menceritakan sesuatu, dulunya seperti apa. Nah sedihnya itu benar-benar kayak kerasa banget ke kita gitu, yang memang bisa ngerasain sih sedihnya itu seperti apa. Nanti kita jelaskan aja, kita ajak komunikasi gitu ya melalui media yang Ridwan bawa ini, yaitu tarot, supaya nanti nggak akan komunikasi melalui fisik gitu ya. Jadi biar lebih aman juga ya, supaya rasa penasarannya pun bisa hilang dan akhirnya rasa sedihnya pun bisa terkurangi gitu ya. Nah ini adalah jin korin yang memang menyerupai orang yang dulunya menderita kesedihan, yang menyebabkan kesedihan lah kayak gitu. Itu sih. Nah sekarang Ridwan bakalan telusuri dulu tempatnya ya, grab dulu energinya, dan Ridwan bakalan baca di tarot ini gitu. Oke, Sobat Jafar, sekarang Ridwan dan teman-teman Japanika Variangan di sini, sudah ada di ruangan yang sebelah kiri ya, tadi kan sebelah kanan. Nah, sebelah kirinya seperti ini. Jadi yang Ridwan rasakan adanya perbedaan fluktuasi ya di ruangan kanan sama kiri. Artinya menunjukkan bahwa memang ada perbedaan energi tersendiri, dan Ridwan tertarik untuk shuffle oracle dan tarot Ridwan di sini gitu, titik ini, karena memang energinya lumayan besar kalau yang untuk di sini gitu. Dan mau tanya dulu teman-teman, tadi di sebelah sana ada yang nyium bau-bau darah. Dia ada ya. Nggak ada ya, bagus. Ya oke, ya takutnya ada yang nyium bau darah gitu kan, jadi kepikiran gitu ya. Nah itu kalau misalnya ada yang cium, itu merupakan bagian dari residual energi, bahwa dulunya pernah ada sesuatu yang berhubungan dengan ya pokoknya darah-darahan gitu lah gitu. Oke, sekarang Ridwan mau ini ya, punten tarotnya. Gak perlu ya, gak perlu. Salah. Oke, dibawa aja ya. Mau dibawa di bawah? Gak apa-apa. Nanti saya jadi apa yuk? Ya, jadi asisten gitu. Jadi di sini juga kita kalau misalnya memang nggak ada yang melihat atau gimana, jadi setiap orang memiliki bioelektrik tersendiri untuk bisa merasakan apa aja yang ada di sekitar kayak gitu, untuk merasakan kehadiran dari makhluk astral. Jadi Ridwan tebar tarotnya, ada yang mau ambil kartunya? Boleh. Tadi kan namanya siapa? Siapa? Kadapa. Oke, satu lagi sini. Boleh.
hadir di sini ingin mengetahui apa yang perlu dikomunikasikan dan perlu untuk diungkapkan dan Ridwan keluar lagi nih konteks ya. Ridwan mau mendapatkan informasi dari apa yang memang seharusnya didapatkan di sini. Ambil 2 cangkemnya. Ingat Jadi kartu yang loncat yang keluar di sini, ya ini vortex lagi yang keluar. Sosok perempuan pakai baju putih ingin mengkomunikasikan sesuatu di sini, ingin menceritakan bahwa ada yang perlu digali lagi di sini. Jadi sebetulnya dari banyak informasi gitu ya, di bawah sini, di bawah tanah sini tuh ada sesuatu lagi yang belum orang-orang tahu gitu. Jadi kalau misalnya lebih digali lagi, lebih dikelola lagi, akan ada sejarah yang memang belum terungkap kayak gitu nih di bawah sini. Exorcism di sini pernah dipakai sebagai atau pernah dibutuhkan sebagai apa ya, adanya healing atau penyembuhan di sini gitu ya. Pada zamannya dulu gitu ya, atau dipakai sebagai tempat perlindungan, yaitu tadi ini benteng sebagai perlindungan benteng pertahanan dari Belanda itu sendiri. Nah, untuk perempuannya kita baca pakai Ghost Tarot ya. Satu-satu ya, jangan keroyokan satu-satu. Nah, oke. Punten ya, di situ tuh. Satu ya, di sini aja. Tutup aja. Oh, tutup. Kayak ini bentrokan. Tiga. Itu biru. Disusun. Oke. Satu-satu ya. Oke. Oh, iya. Jadi di sini nyeritain sosok yang dominan di sini, mau cerita di sini ya. Ini ada yang pernah jadi kalau kayak ini memohon sesuatu sama yang di sini, jadi pernah dipakai sebagai pertapaan, kayak penyembahan kayak gitu ya, bisa ini pernah dipakai ya. Tapi ini berdasarkan kartu aja sih, bener enggaknya nggak tahu nih. Ini pencerminan diri. Jadi ini ya, tempat ini teh dia ada keluhan, suka dipakai yang nggak benar gitu. Jadi ada yang dipakai perbuatan yang tidak sesuai, tidak baik ya. Pencerminannya dari mana? Dia sampaikan, lihat di tembok. Yang Terbukti gitu ya. Artefak. Nah, salah. Nah, jadi di sini dia maksudnya komunikasi untuk pencerminan. Kartu pencerminan ini adalah di sini sering dipakai tempat yang nggak benar lah kayak gitu, dan bisa dilihat dari temboknya seperti ini. Jadi minta supaya yang datang ke sini tuh jangan menggunakan tempat ini sebagai tempat yang perbuatan yang tidak sesuai, gitu ya. Hal yang diinginkan, yang tidak diinginkan maksudnya kayak gitu. Nah, terus di sini ada sosok yang menjaga nih. Ini tempatnya hampir mirip kayak gini, ada lorongnya, ya bulat ini. Ini sosok yang menunggu sesuatu, ya. Nah, ini yang gue cerita, menunggu sesuatu. Jadi dia
ada harapan di sini gitu ya, yang memang tidak tersampaikan. Yang tadi mungkin udah cerita dari sananya, mereka tahu kita akan ke sini dan ingin menceritakan bahwa kalau di kartu ini sih nyeritainnya menunggu cinta yang tidak kunjung datang sampai akhir hayatnya kayak gitu. Itu. Karena ada kejahatan juga di sini ya. Ini kartu yang menunjukkan ya, ini secara kartu aja, kartu yang menunjukkan tentang janin yang gugur. Jadi artinya pernah ada perbuatan yang memang entah si perempuan ini yang dipaksa gitu ya, dijahatin sehingga dia hamil dan ininya gugur kayak gitu ya. Digugur panas. Oke, jadi pernah ada cerita kayak gini. Zaman waktu itu ada satu orang yang dikejar sembunyi ke sini ya, dikejar sama orang banyak. Itu Ridwan nggak tahu penjajah atau siapa ya, dikejar sama orang banyak. Pas masuk ke sini dia terus bersembunyi di sini dan meninggal karena kelaparan kayak gitu. Dan itu pengen disampaikan aja, pernah ada terjadi seperti itu. Terus di sini sih lebih ke apa ya, kan banyak jiwa-jiwa yang ngegantung gitu ya, nggak tenang. Jadi paling setidaknya kita bisa mendoakan mereka untuk bisa lebih tenang lagi gitu ya, supaya tidak mengganggu juga pengunjung-pengunjung yang ada di sini kayak gitu. Nah, jadi Sobat Jafar, sekarang kita ada di Benteng Belanda lagi, tapi yang ke dalamnya lagi gitu teman-teman. Nah, bisa dilihat di sana. Nah, di situ, justru di sini Ridwan nangkapnya makna tuh nggak nangkep yang dulunya tentang Belanda sama Jepang gitu. Justru Ridwan lihatnya di sini yang memang makhluk yang liar-liar yang masuk ke sini. Di sini cenderung jumlahnya 1:10 dibanding kita gitu ya, jadi pas pageling gisi cek Sunda nama. Nah, tapi di sini sebenarnya dramanya lebih di sana sih, lebih ke kesedihan kalau di sana. Kalau di sini lebih ke kalau misalnya kita ada di sini, di situ ada sosok Poci iya. Nah, di sini Pocica terus dia ngeliatin kita gitu ya, nggak nyampein apa-apa sih gitu. Nah, tapi di sebelah sini, ayo. Bismillah. Bentar. Ayo masuk aja kamu duluan. Sangat disayangkan ya, nggak ada yang bantu Ridwan untuk retrokognisi di sini karena nggak ada kemampuan. Ini ada yang berusaha ngegali sih. Hah? Ini ada yang berusaha ngegali. Iya, betul, karena memang energinya mengundang kita untuk menggali apa yang belum tergali di sini. Tadi unearth kan keluar di ini oracle gitu. Tapi sosok di sini yang Ridwan lihat adalah ular. Ya, di ujung sana. Tapi tenang aja, matanya warnanya biru. Jadi kastanya, kalau misalnya matanya merah dia arogan dan galak. Nah, kalau matanya biru berarti termasuknya sepuh. Dia ada mustikanya nggak sih? Ada ya? Nggak tahu. Tanyain aja. Hah? Pada kesini. Pada masuk aja. Pada masuk, oh iya. Itu ini ada orang Ciamis coret-coret, kamu ya jangan. Enggak. Lenny. Nah, kalau di sini sih lebih ke apa ya, karena energi penolakan dari merekanya lebih gede gitu ya. Jadi tindakan-tindakan yang memang kurang sesuainya nggak terlalu banyak kalau di sini, nggak yang kayak tadi gitu. Itu banyak banget tadi pencerminan dari perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab gitu ya, yang tidak bertanggung jawabnya. Kalau di sini tuh cenderung lebih sedikit ya, pencerminannya bisa dilihat dari tembok-tembok ini, nggak ada coretan-coretan yang macam-macam kayak tadi ya, penuh banget artefaknya ya. Tapi kalau nggak salah tuh ada ini juga ya, bekas peluru ya, Tin ya? Ini Iya. Jamur. Bekas peluru itu kalau digali lagi tuh, tuh ada lubang-lubang peluru itu. iya.
Nah, coba deketin. Oh iya, berarti penyergapannya di sini ya? Jadi Iya. kayak peluru Nah. yang dari gitu. Kayak ini juga kan. Tuh. Ini kayak gini-gini tuh kan bukan karena dipahat-pahat itu buat apa gitu kan? Iya. Ini lubang-lubang peluru. Nempel banget. Nah ini tadi pas di ini mah besi-besi loh ini Ya teh. itu biasa Iya. cuma banyak emang dijarah gitu sama. Udah sama orang. Tapi ya itu tadi ketika memang diambil-ambil, tapi tetap kuat ya. Gitu. Di kalau ada Yang dikubur gitu. yang dikubur. Takutnya masih ada Mortal Kombat. Mortalitas. Mau ke atas yuk. Ke atas sih. Oke. Sama itu. Nah di sini mulai jelas. Ini random sebenarnya kesini tuh. Random ya. Dan apa energinya lebih positif di sini. Jadi sebagai penanda aja gitu bahwa pernah ada terjadi sesuatu apa ya kayak pertempuran atau sejarah di sini sih gitu. Dan ini juga diresmikannya juga kan baru ya baru ya. 2015. 2015 gitu ya. Oke, tapi ya yang Ridwan lihat di sini banyak apa ya, banyak yang orang-orang zaman dulu di sini gitu ya, pribumi kayak gitu, model-modelan orang zaman dulu. Dan di sini ada keceritain bahwa ada yang ini the fool ini kan artinya kan kebodohan, tapi bukan kebodohan sesungguhnya. Jadi ada seseorang yang lugu di sini ya, yang ikut jadi korban penyergapan itu ya, korban pengeboman pribumi ya. Nah jadi dia tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya, tapi mungkin karena dia lewat dan pas banget bom jatuh atau penyergapan itu, jadi dia jadi korban di sini gitu. Jadi ceritain, jadi ada sosok di sini yang memang nyeritain dulunya nggak tahu apa-apa, saya mah gitu cuma lewat aja, tapi jadi korban gitu. Sebelah mana dia? Sebelah di belakang, nah itu ini good looking tapi cowok. Nah ini Ten of Cups. Nah Ten of Cups ini ya, Ten of Cups ini kalau misalnya di kartu tarot yang deck yang Rider White itu menceritakan tentang suatu kebahagiaan suatu keluarga gitu ya. Nah kalau untuk di Ghost Tarot ini menandakan bahwa tempat di sini merupakan dulunya adalah tempat yang membahagiakan untuk mereka, entah itu orang-orang di sini berhasil memperjuangkan sesuatu yang dikejarnya gitu ya, sehingga dibangun tugu kayak gini tuh karena di sini adalah titik di mana mereka berhasil kayak gitu. Ini Ridwan bener-bener gak tahu, blank banget ya dulunya kayak gimana, cuma ini gambarnya kayak gitu, tempat yang membahagiakan untuk mereka, makanya ngumpulnya pada di sini. Terus ini death, kartu death, kematian ya. Jadi menceritakan di sini pernah ada perjuangan yang berhubungan dengan kenyawaan gitu ya. Jadi pernah memperjuangkan nyawa hingga hingga nyawanya melayang lah kayak gitu. Jadi di sini energi malaikat pencabut nyawa, banyak kematian di sini gitu menceritakannya. Oke. Dan satu lagi ini gambar The Tower ini kalau misalnya di kartu Rider White itu kan ada sesuatu yang memang mendadak, perubahan yang mendadak gitu ya. Tapi berbeda kalau untuk di Ghost Tarot ini menceritakan ketika kita udah nyampe di puncak sini, itu kalau misalnya kita nggak punya salah satu di hati kita ada yang berniat buruk gitu ya, itu nggak akan gimana pun caranya nggak akan nyampe ke sini
kayak gitu. Itu aja sih. Jadi di sini ada petir, di sini ada puncak, di sini ada tangganya. Jadi ketika memang kitanya netral ke sini dengan hati yang netral, maka kita berhasil ke sini dengan hati yang tenang. Tapi kalau misalnya kita niatnya udah buruk, perlakuannya udah negatif gitu, maka akan dihalau sama yang di sini karena nggak terima ada perlakuan negatif dikotorin ke sini kayak gitu. Itu yang Ridwan ceritain tuh secara tarot ya. Sih yang paling kerasa buat saya tuh perbedaan suhunya lumayan. Iya. Oh ya, fluktuasi. Jadi dari bawah tuh kan tadi kan jalan tuh. Kalau dari tempat kita kemah tuh sebenarnya itu dingin. Ada angin. Sebutnya tuh dingin karena banyak angin gitu kan. Terus jalan ke sini makin lama tuh Hangat sedikit. anget. Iya. Nah, Pintu gerbang. anget pas lagi masuk pintu gerbang yang saya pikir ini masuk ke bangunan kayak gini bakal dingin nih. Pas lagi masuk plung anget malah. Itu kan aneh kan ya. Anget. Tapi tahu-tahu beda Terus lagi. pindah ke sana yang dua sisi itu. Habis itu kan pindah nih yang ke sini nih. Tiba-tiba nyep kayak udah masuk kulkas aja. Itu yang paling terasa ya. Gimana? Ayo. Berta ya. Nah ini nih ada lewat ini. Di mana? 2 kali dari pintu masuk sini sama pintu masuk tadi. Ada berasa banget. Pas lagi mau masuk Pas pintunya pas sih pintunya, sebenarnya. iya. Pas udah lewat situ sih kayaknya udah Nggak ada. udah mungkin kitanya juga udah mulai adaptasi kali ya. Itu sih yang paling kerasa sih tadi. Kita telah sampai di lokasi ini. Ada beberapa hal yang bisa kita rasakan, juga cerita-cerita yang sudah disampaikan sama Mas Ridwan kayaknya udah memberikan beberapa gambaran lah ya apa yang sudah terjadi di sini gitu. Mungkin di sini yang bisa kita lakukan adalah mengambil pelajaran. Setelah itu juga kita mencoba untuk memberikan doa bagi para terutama leluhur kita sendiri ya, maupun bisa juga kita juga bisa kirimkan doa juga untuk mungkin ada yang dari pihak Jepang atau dari pihak Belanda juga. Diputer-puterin aja kok. Mukanya merahnya ya. Bukan, salah. Salah. Puterin aja. Yes. Sini atau di? Yes, situ aja. Atau enggak kalau bisa mah Dibagi-bagi aja tuh banyak. kalau enggak ditancepin gitu. Nah gitu. Ntar juga ini kok apa namanya bar. Iya tuh. Nggak bisa ya? Nah di gitu aja. Di kanan kiri. Di gerbang. Kan dia 2. Yuk. Tapi power aku mah Nah, takut kebakaran. enggak sih. Enggak. Enggak. Sih.